Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas satu konsep yang sangat menarik, yaitu konsep dasar demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos kretin artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat, yang merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Selanjutnya, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu pemerintahan yang demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki. Berbeda juga dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok kecil, seperti oligarki. Suatu pemerintah yang demokratis ini pasti memiliki landasan-landasan. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Pemerintahan yang demokratis dalam penerapannya memiliki klasifikasi atau pengelompokan. Di antaranya, berdasarkan titik beratnya perhatiannya, berdasarkan ideologinya, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Mari kita bahas yang pertama. Demokrasi berlandaskan titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal yang menunjang tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material yang titik beratnya pada upaya penghilangan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Salah satu negara non-blok adalah Indonesia. Kemudian, demokrasi berlandaskan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi politer, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada paham marxisme atau komunis. Sedangkan Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum serta atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Dan pemerintahan yang demokrasi ini memiliki ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum. Secara universal, ciri-cirinya adalah yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan politik. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang keempat, lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Yang kelima, adanya kebebasan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, media massa yang bebas serta dapat mengontrol pemerintahan. Yang ketujuh,
pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan, pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dalam pemilihan pejabat politis. Dan yang kesembilan, adanya pengakuan terhadap perbedaan keberagaman. Nah, itulah pemahaman dasar tentang konsep dasar demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.